Kedua ilmuwan kelas dunia ini dan sekelas hadiah Nobel, mereka ahli virus yang menemukan virus HIV, itu berpendapat bahwa sesungguhnya virus corona ini adalah virus hasil rekayasa. Bahwa ini kemudian terlepas itu karena kesengajaan atau kecelakaan, itu urusan yang berbeda. Saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa fakta yang ada di sekitar kita dalam bidang teknologi virus, teknologi rekayasa genetika, ya, virologi, ilmu tentang virus, itu sudah dikuasai oleh manusia. Siapa yang bisa menguasai? Hampir seluruh negara menguasai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah berada di hari ke-20 bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan sepanjang Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan memberikan efek yang positif bagi kualitas jiwa kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan latihan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi ketakwaan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai akhir Ramadan, menyempurnakan ibadah kita ini. Dan sekeluar Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih bertakwa daripada sebelumnya. Amin. Sahabat sekalian, beberapa waktu yang terakhir ini kita membaca, mendengar munculnya kehebohan di sekitar wabah corona. Yaitu ada kecurigaan bahwa corona ini, virus corona ini sesungguhnya tidak terjadi secara alamiah, melainkan karena campur tangan manusia. Ada rekayasa yang muncul atau yang terlibat di dalam wabah corona ini. Ada beberapa hal, beberapa fakta yang ingin saya sampaikan ke Anda, supaya kita ini memahami situasinya. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk memberikan kepahaman. Fakta-fakta yang ada di sekitar rumor ini. Dan itu akan menyebabkan kita bisa mengambil posisi secara proporsional berdasarkan fakta-fakta dan kajian-kajian yang bertanggung jawab, yang ilmiah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya adalah bahwa teknologi atau ilmu tentang virus ini sesungguhnya bukan ilmu baru. Ini sudah lama, sudah kira-kira 1 abad lah ya, 100 tahun. Bahkan ribuan tahun yang lalu, para ilmuwan biologi maupun dokter itu sebetulnya sudah merasa kurius, ya, pingin tahu tentang penyebab sakit yang kadang-kadang tidak diketahui. Mereka hanya mengatakan ini berasal dari makhluk yang sangat kecil yang nggak kelihatan mata, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, keingintahuan itu sulit untuk dikembangkan karena waktu itu teknologi memang belum berkembang. Tetapi dengan berkembangnya peralatan medis, terutama mikroskop, ya, yang baru diketemukan di abad 16-17, maka sejak itulah perkembangan pengetahuan tentang virus, tentang mikroorganisme, tentang bakteri, tentang makhluk-makhluk yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata itu berkembang sangat pesat. Di abad 16-17 itu kita kalau baca sejarah mengenal ada namanya Jansen bersaudara, ada Galileo Galilei yang ikut mengembangkan mikroskop selain teleskop. Dan kemudian mewujud di tangan Antony van Leeuwenhoek yang bisa membuat ratusan mikroskop
Yang saat itu kemampuannya adalah melipat gandakan perbesarannya sekitar 300 kali lipat. Jadi benda-benda yang sangat kecil itu dilihat dengan mikroskop bisa membesar 300 kali lipat. Tapi belum cukup, disempurnakanlah teknologinya sehingga mencapai 1000 kali lipat perbesarannya. Itu sudah terjadi di abad 16-17 itu. Dan saat itu para ilmuwan, dokter-dokter bisa melihat bakteri, ya. Karena bakteri itu ukurannya adalah mikron, ya, mikrometer. Tetapi meskipun bakteri sudah ketemu dan sudah bisa disaring, sudah bisa ditapis, diminggirkan, masih ada itu penyebab yang lebih halus lagi, yang kemudian dikenal sebagai virus. Nah, itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Maka teruslah berkembang teknologinya, dan baru pada abad ke-20, pada tahun 1930-an, mikroskop elektron itu diketemukan. Bukan main lompatan teknologinya, dari hanya maksimum 1000 kali lipat perbesarannya, dengan mikroskop elektron, para ilmuwan bisa melihat mikroba, makhluk-makhluk hidup yang halus, yang mikroorganisme itu dengan perlipatan perbesaran sampai 2 juta kali. Jadi yang ukurannya nanometer kemudian bisa terlihat. Sehingga efeknya di tahun 30-an itu, atau tepatnya di tahun 1939, para ilmuwan mikrobiologi sudah bisa melihat virus. Nah, perkembangannya menjadi luar biasa dahsyat dan cepat, terjadi revolusi, ya. Yang tadinya selama berabad-abad sekarang hanya puluhan tahun itu berkembang dengan eksponensial perkembangan ilmu virologi itu. Nah, pada tahun 1970-an itu berkembang menjadi sangat fenomenal. Karena di tahun itu kemudian para ilmuwan bukan cuma bisa melihat virus, tetapi bisa melihat susunan struktur tubuh virus itu, molekul-molekulnya yang terdiri dari asam nukleat, ya, DNA maupun RNA, deoksiribonukleik acid, atau asam nukleat deoksiribo, dan kemudian RNA, reoksiribonukleik acid, asam nukleat reoksiribo, ya. Itu adalah susunan molekul-molekul asam nukleat yang memiliki kode-kode tertentu. Itu bisa dipetakan pada tahun 70-an itu, ya, melalui ilmu yang dinamakan genomik. Genom atau genom itu adalah kode-kode genetika. Sebuah virus itu ganas atau tidak itu bergantung pada susunan molekulnya itu. Dia cepat berkembang apa tidak, itu ada kode-kodenya di situ. Dia gampang menular, ada kodenya di situ. Ini virus untuk tumbuhan, untuk binatang, untuk manusia. Kodenya berbeda-beda. Nah, manusia bisa memetakan itu sehingga mengetahui karakteristik virus. Yang kita sudah pernah membahas, ada virus H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, virus SARS, ya, MERS, COVID-19, dan sebagainya. Itu kode-kodenya ada di susunan molekul asam nukleat itu, yang disebut sebagai genom. Nah, ternyata itu kemudian bisa diedit-edit karena perkembangan ilmu rekayasa biomolekuler. Ya. Molekulnya itu bisa diedit-edit, bisa dipindahkan sehingga kodenya itu memiliki makna yang berbeda. Ibaratnya kata-kata membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf, paragraf membentuk sebuah cerita gitu ya. Itu bisa diubah. Kata misalnya, katakanlah kata panas. Kalau diedit, S-nya diubah menjadi H, menjadi panah, itu maknanya jadi berbeda. Atas, S-nya diubah menjadi P, menjadi atap, maknanya jadi berubah. Itulah ya rekayasa biomolekuler. Diedit-edit di laboratorium sehingga terjadilah perubahan-perubahan karakter dari virus itu. Bahkan bukan cuma virus, di tahun 90-an lebih besar dari virus, yaitu bakteri. Bakteri itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan virus. Itu bisa dipetakan.
Kalau virus, kode genetiknya itu kira-kira cuma 3.500 kode genetik. Ya. Bakteri itu menyimpan kode genetika yang semakin kompleks, sekitar 1.800.000 ya, atau 1,8 juta kode genetika. Itu tahun 90-an sudah bisa dikodekan, sudah bisa dilihat urutan kode-kodenya, sehingga perintahnya apa, karakteristiknya, sifatnya dari bakteri itu seperti apa, untuk diantisipasi menggunakan obat apa, begitu. Tahun 90-an bakteri. Tahun 2000-an luar biasa, merambah bukan ke makhluk satu sel lagi, tetapi makhluk banyak sel, tumbuh-tumbuhan yang berderajat rendah, ya, yang tidak berbatang keras, bukan pohon. Tumbuh-tumbuhan, dicoba dilihat sel-selnya itu, kemudian dilihat kode-kode genetika di dalam inti selnya itu. Ternyata tumbuhan itu mengandung sekitar 125 juta kode genetika. Dan ketika dikembangkan lagi pohon tumbuhan berbatang keras ya, atau pepohonan, diteliti lagi, diurutkan kode genetikanya, diketahui mengandung kode-kode genetika sebanyak 410 juta. Jadi semakin kompleks, semakin tinggi tingkat makhluk hidup itu, sebuah organisme, maka semakin kompleks kode-kode genetika yang ada di dalamnya. Dan lebih kompleks lagi ketika masuk ke dunia binatang. Sel binatang, ya, dalam hal ini tikus, ya, mencit anak tikus, itu mengandung sekitar 2,5 miliar kode genetika. Dan paling kompleks adalah sel manusia yang mengandung kode genetika sekitar 3,2 miliar kode genetika. Sahabat sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dengan ini? Saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan manusia tentang rekayasa genetika, ilmu tentang virus, ya, rekayasa biologi, biomolekuler, dan seterusnya, itu sudah sedemikian canggihnya. Maka manusia itu dengan mudah sekarang, ya, teknologinya untuk mengotak-atik isi sel itu. Baik yang RNA maupun DNA. Itu sebetulnya dengan teknologi biomolekuler sudah bisa diotak-atik, dirubah, diedit, bahkan sudah bisa menciptakan spesies baru. Bakteri itu bisa diciptakan dengan cara mengotak-atik ini. Bahkan ini nanti akan menjurus ke binatang. Dan sudah, ya, Anda sudah pernah mendengar tentang cloning pada binatang, pada anjing, pada domba, atau pada manusia. Jadi ilmunya sudah sedemikian dahsyatnya dikuasai oleh manusia. Maka soal rekayasa tentang virus itu adalah hal mudah, karena virus itu sangat sederhana. Cuma mengandung 3.500 kode genetika. Manusia saja yang mengandung kode 3,2 miliar, itu sudah bisa diotak-atik kok oleh para ilmuwan. Ya. Ini poin 1. Poin yang kedua, terkait dengan coronavirus. Kenapa kemudian muncul kecurigaan bahwa coronavirus ini sesungguhnya tidak bersifat alamiah, melainkan bersifat rekayasa. Baik itu karena kesengajaan atau mungkin ketidaksengajaan, tetapi pasti kata beberapa ilmuwan kelas dunia, ya, di antaranya mendapat hadiah Nobel, ya, ilmuwan Perancis, Luc Montagnier, dan satunya lagi ada doktor Amerika, yaitu Judy Mikovits. Kedua ilmuwan kelas dunia ini dan sekelas hadiah Nobel, mereka ahli virus yang menemukan virus HIV. Itu berpendapat bahwa sesungguhnya virus corona ini adalah virus hasil rekayasa. Hasil rekayasa. Bahwa ini kemudian terlepas itu karena kesengajaan atau kecelakaan, itu urusan yang berbeda. Tetapi Dr. Judy Mikovits mengatakan sesungguhnya virus-virus itu memiliki jalur-jalur yang berbeda di tumbuhan, di binatang, di manusia. Itu nggak bisa misalnya virus tembakau kemudian melompat menjadi penyakit bagi anjing misalnya. Itu nggak bisa kalau nggak ada campur tangan manusia.
Virus tembakau yang menginfeksi tembakau, daun-daunan tembakau. Tapi kalau ini kemudian diedit, direkayasa, dan kemudian diuji coba dimasukkan ke dalam sel binatang, maka sel binatang di laboratorium ya, karena ini bisa seperti itu yang terjadi di laboratorium itu. Diambillah sel binatang, virus-virus itu dibiakkan di dalam sel itu. Kemudian tumbuhlah dia. Mungkin awalnya gagal, kemudian sukses. Tiba-tiba sel yang tadinya tidak bisa di binatang tertentu menjadi muncul di sel binatang itu. Dan dari binatang ke binatang, sel dari kelelawar bisa ada di sel terenggiling, bisa ada di sel ular, bisa ada di sel yang macam-macam. Lebih celaka lagi ketika melibatkan sel manusia. Diambillah sel manusia, dibiakkan di dalam laboratorium. Ya, ini ilmunya, teknologinya sudah dikuasai, sangat dikuasai oleh manusia. Sudah sangat dikuasai oleh para ilmuwan mikrobiologi atau seluler atau biomolekuler, ya, para ilmuwan di bidang itu sudah sangat menguasai. Bikin stem cell, ya, sel induk yang diambil dari sumsum tulang seseorang, kemudian sel itu dibiakkan di laboratorium. Salah satunya bisa dijadikan sebagai media untuk uji coba virus. Virus dari binatang dimasukkanlah ke dalam sel manusia itu. Padahal awalnya nggak bisa ini. Virus-virus dari binatang itu nggak masuk ke sel manusia karena karakternya yang berbeda. Menurut Dr. Judy Mikovits, kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu ratusan tahun berevolusi secara alamiah. Kata dia membutuhkan kira-kira waktu 800 tahun untuk berevolusi, beradaptasi, bisa masuk ke sel manusia. Tetapi dengan utak-atik ini, manusia yang memindahkan itu, virus binatang ini diambil, dimasukkan ke dalam sel manusia. Mungkin awalnya tidak bisa beradaptasi, mati ya, tidak berhasil. Tetapi lama-lama virus itu memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dia tiba-tiba berubah, bermutasi sesuai untuk tempat pembiakannya yang berupa sel manusia itu. Nah, ketika dia sudah sesuai dengan sel manusia itu, maka ini berarti terjadi rekayasa genetika, terjadi mutasi. Artinya, virus yang tadinya hanya ada di kelelawar, itu tiba-tiba menjadi cocok di sel tubuh manusia di laboratorium. Nah, kalau ini kemudian terjadi kecelakaan, maka virus ini itu adalah virus yang sudah bisa hidup di tubuh manusia. Dan menariknya, pada tahun 2017, Kepala Laboratorium Wuhan, namanya Dr. Xi Zhengli, itu mengumumkan penelitian soal itu. Bahwa virus kelelawar, virus corona yang ada di kelelawar, itu bisa menular kepada manusia, sel manusia. Dan lebih menarik lagi ketika dia mengatakan, dengan hanya mengedit sedikit, ya, melakukan rekayasa secara genetika, virus sintetik itu akan bisa menular bukan cuma dari binatang ke manusia, melainkan bisa menular dari manusia ke manusia. Masya Allah. Sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa fakta yang ada di sekitar kita dalam bidang teknologi virus, teknologi rekayasa genetika, ya, virologi, ilmu tentang virus, itu sudah dikuasai oleh manusia. Siapa yang bisa menguasai? Hampir seluruh negara menguasai itu. Cina punya lab-nya, Amerika juga punya lab tentang virus itu. Inggris punya, Kanada punya, Perancis punya, Jepang punya, Indonesia juga punya. Ini adalah ilmu yang sudah lazim, ya, sudah lazim. Nah, kaitannya nanti adalah dengan vaksin. Virus itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, sampai sekarang tidak ada obatnya. Karena makhluk hidup yang namanya virus ini hanya bisa ditapis atau bisa diatasi dengan imunitas tubuh seseorang.
Vaksin itu sebetulnya bukan obat virus. Dia hanya zat yang memicu bangkitnya daya tahan tubuh seseorang. Jadi kembali lagi kepada daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang bisa bikin virus, maka dia akan bisa bikin vaksin. Karena vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau sel tubuh manusia, maka di situ terjadilah produksi antibodi, ya, daya tahan tubuh manusia, imunitas tubuh manusia. Antibodi adalah zat yang menjadi representasi agent dari imunitas tubuh seseorang. Jadi virus dilemahkan, dimasukkan ke dalam sel manusia, maka terjadilah produksi antibodi. Ini yang disebut sebagai industri biologi. Jadi laboratoriumnya itu adalah tubuh manusia. Diproduksi di dalam tubuh manusia. Nah, vaksin itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang sehat, sehingga muncullah antibodinya untuk melawan virus yang datang. Jadi ada kaitan yang erat, orang yang bisa bikin vaksin itu pasti menguasai ilmu tentang virologi. Dia bisa bikin virus. Sebaliknya orang yang bisa bikin virus itu akan bisa bikin vaksin. Begitulah yang terjadi ya situasi dan kondisinya di era ini. Industri-industri farmakologi yang dulu berbasis pada zat-zat kimia itu ke depan akan berbasis pengobatannya itu menjadi pengobatan biologis. Penyakit-penyakitnya adalah terkait dengan virus itu. Ada virus ini, maka obatnya atau vaksinnya adalah ya terkait dengan virus itu. Mungkin diketemukanlah obat-obat kimia sebagai alat bantu atau obat bantu untuk mengurangi gejala-gejalanya. Mengurangi panasnya, mengurangi demamnya, ya mengurangi sakitnya, mengurangi radangnya, tetapi tidak membunuh virusnya. Virus hanya bisa diatasi oleh imunitas di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sahabat sekalian, memang muncul penolakan dari sejumlah ilmuwan yang lain yang mengatakan bahwa ini bersifat alamiah, ini bukan bersifat rekayasa. Mereka mengatakan bahwa virus COVID-19 ini itu homolog ya dengan virus SARS-1. Sebesar 80% kesamaannya. Homolog itu kemiripan, memiliki kemiripan antara virus SARS-1 ya, yang dulu juga terjadi di Cina dengan virus SARS-2 yang memunculkan penyakit COVID ini memiliki kesamaan 80%. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa sebetulnya terjadi mutasi dari SARS-1 menuju ke SARS-2. Dan kemudian ada yang menambahkan lagi bahwa virus yang ada pada manusia ini, ya COVID-19 atau SARS-2 ini, itu memiliki kesamaan identik dengan yang ada di kelelawar dan terenggiling, sebanyak 95% kemiripannya. Tetapi sekali lagi para ahli virus ini, baik Luc Montagnier maupun Judy Mikovits, itu mengatakan justru itulah virus ini sesungguhnya awalnya berada di sana, di binatang. Tetapi dia bisa masuk ke sel manusia, itu pasti bukan karena alamiah. Karena memiliki karakter yang berbeda antara sel manusia dengan sel binatang. Jadi itu pasti ada yang menolong, yang membantu, memasukkan dari virus binatang dimasukkan ke sel manusia. Dan itu terjadinya di laboratorium. Kata Judy Mikovits, kalau sudah masuk ke laboratorium, itu artinya rekayasa. Binatang-binatang liar yang ada di alam, ya kelelawar, terenggiling, ular, apa segala macam, itu justru didatangkan, dikumpulkan, masuk ke laboratorium. Di laboratorium itu diambil virus-virusnya, dimasukkan ke dalam sel manusia. Maka disitulah terjadi laboratorium hidup di dalam sel itu, yang menyebabkan virus yang tadinya hanya pada binatang,
itu kemudian beradaptasi, bermutasi menjadi virus yang bisa masuk ke tubuh manusia. Jadi manusia yang sebetulnya menolong terjadinya perpindahan itu. Sahabat sekalian, fakta yang berikutnya lagi yang kemudian membuat kecurigaan itu menjadi lebih membuncah lagi, menyebar kemana-mana, karena ada fakta-fakta yang semakin membuat orang curiga. Di antaranya, misalnya beberapa hari yang lalu itu terjadi pembunuhan. Dan yang terbunuh itu adalah seorang berkebangsaan Cina yang tinggal di Amerika. Dan menariknya lagi, orang yang bernama Dr. Bing Liu ini, dia adalah pakar virus yang sedang melakukan pemetaan genom virus corona, sedang tahap akhir. Yang kalau pemetaan genom ini selesai, maka orang akan tahu, ilmuwan akan tahu bagaimana mengatasi si virus ini, menggunakan apa. Itu akan ketahuan. Menggunakan obat-obatan kimia apa untuk menghalangi atau membuat antivirusnya, atau membuat vaksinnya, dan sebagainya, itu menjadi tahu kalau genom dari virus corona itu diketahui. Nah, ketika penelitian itu berada pada tahap akhir, Dr. Bing Liu ini terbunuh. Dan menariknya, tidak jauh dari dia, 500 meter, ada orang juga meninggal. Namanya Hao Gu, dia seorang master di bidang komputer. Dan ini ternyata mereka kenal, berteman. Lebih menarik lagi, si Hao Gu ini meninggal juga di mobilnya. Dan kemudian polisi mengatakan bahwa Dr. Bing Liu ini meninggal dibunuh oleh Hao Gu, dan Hao Gu mati bunuh diri. Maka ini memunculkan kecurigaan, kok bisa ini seorang pakar virus dalam kondisi yang seperti ini, yang sedang membuka tabir genom dari virus itu terbunuh, dan pembunuhnya bunuh diri. Ini memunculkan kecurigaan yang mengarah kepada bahwa ini ada sebuah rekayasa dalam wabah virus ini. Fakta yang lain lagi kemudian muncul, ada beberapa pihak yang menawarkan vaksin. Dan dikatakan vaksin itu sudah tersedia dalam jumlah miliaran. Padahal vaksin itu mestinya dibuat sesudah virus ini terdeteksi, genomnya seperti apa. Atau setidaknya secara laboratorium butuh waktu untuk membuat vaksin itu, yaitu sekitar 18 bulan. Kenapa? Karena harus dibiarkan ini virus corona tipikal ini, karena ini ada tipe A, tipe B, tipe C, ya. Virus corona yang sedang mewabah ini, yang mungkin berbeda di Asia dengan di Eropa, dengan di Amerika, itu bisa berbeda-beda virusnya. Memiliki karakter yang berbeda. Mestinya vaksin itu diproduksi setelah virus ini diketahui, kemudian dilemahkan, kemudian diproduksi secara massal, dan itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Sehingga kalau ada yang kemudian mengatakan sudah siap vaksinnya, itu memunculkan kecurigaan lagi. Dari mana bibitnya dia peroleh? Padahal sebetulnya penyakitnya sedang mewabah dan butuh waktu minimal 18 bulan untuk memproduksi vaksin itu. Jadi sahabat sekalian, inilah situasi dan kondisi yang sekarang sedang merebak di sekitar kita. Kita tidak sedang mencari-cari hal-hal yang negatif, ya, yang tidak bermanfaat. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan fakta-fakta yang sedang terjadi di sekitar kita, supaya kita bisa memahami masalahnya dan kemudian mengambil sikap yang proporsional yang menyelamatkan diri kita. Karena bagi orang yang bukan penguasa, tidak bisa mengendalikan situasi ini. Bukan pebisnis yang terkait dengan industri biologis itu. Juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kita juga bukan ilmuwan misalnya yang bisa mengutak-atik virus itu, gen virus itu di laboratorium, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri masing-masing orang-orang dekat kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendapatkan dampak negatif dari situasi yang sedang terjadi.
Maka kesimpulannya, poin penting yang ingin saya sampaikan ke sahabat semua adalah virus itu tidak ada obatnya. Yang ada adalah vaksin. Vaksin itu berfungsi untuk mencegah. Kenapa bisa mencegah? Karena vaksin itu sifatnya adalah membangkitkan imunitas daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi poin pentingnya adalah pada imunitas tubuh kita sendiri. Imunitas tubuh bisa dibangkitkan dengan cara divaksin, ya, imunisasi, atau dengan cara memperbaiki pola-pola kehidupan kita yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan ini menjadi kesimpulan kita kali ini, agar kita ini tidak terombang-ambing dan kita menjadi korban dari mungkin ya ada kepentingan-kepentingan yang bersifat negatif dan merugikan kita, maka kita harus bisa menjaga diri dengan cara meningkatkan kualitas imunitas tubuh kita sendiri. Ada 4 yang sudah kita bahas dan saya cuplik kembali untuk mengingatkan bagaimana seharusnya kita meningkatkan kualitas imunitas tubuh kita itu. Yang pertama adalah jaga pola makan. Banyak-banyaklah berpuasa. Karena berpuasa itu sudah terbukti bisa meningkatkan kualitas daya tahan tubuh kita. Kita sudah membahas ada sebuah mekanisme autofagi dan ini mendapat hadiah Nobel. Kalau kita terbiasa puasa Senin Kemis, ya, kemudian mungkin ditambah dengan puasa-puasa yang lain, diantaranya Ayamul Bid di tengah bulan, atau mungkin ada yang berpuasa Daud. Kemudian kita sekarang masih berada di bulan Ramadan, manfaatkanlah puasa ini. Mekanisme puasa ini akan meningkatkan, membooster daya tahan tubuh kita. Ya. 1, pola makan. Yang kedua adalah pola aktivitas. Tubuh kita ini memiliki irama, keseimbangan. Jangan ditabrak irama keseimbangan itu, tetapi diikuti, diperkuat. Bahwa bekerja keras oke, bekerja pantang menyerah ya dan kemudian workaholic oke, tetapi kita tetap harus paham irama tubuh kita. Dan irama tubuh harian kita itu oleh Allah dianjurkan, diajari, dijaga dengan cara sholat. Sholat itu mengatur irama tubuh kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, aturlah pola sosial. Banyak-banyaklah bersilaturahim. Silaturahim itu menyambung kasih sayang. Artinya hati kita itu diarahkan, dianjurkan untuk dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang. Suka menolong, suka bersedekah, ya, suka membantu. Bermanfaat buat orang lain, kata Nabi. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. 3. Yang keempat, semakin dekatlah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah ya, dalam sholat yang baik, dalam zikir yang baik, dalam ibadah-ibadah yang interaksinya hablum minallah. Yang itu akan menyebabkan munculnya sifat-sifat akhlakul karimah di dalam jiwa kita. Menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih taat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih tawakal, dan seterusnya. Berserah diri pada Allah, itu akan membangkitkan daya tahan tubuh kita. Sahabat sekalian, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk menjaga diri kita sehat secara lahir dan batin. Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 78 sampai ayat 80, di mana Allah mengatakan bahwa penyembuhan itu atas sakit itu sesungguhnya yang paling hebat ya Allah. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang memiliki cara paling pas, paling efektif untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang menyerang tubuh kita. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa imunitas tubuh lah yang sebetulnya yang paling berperan untuk menyembuhkan penyakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah
yang memberi petunjuk kepadaku. Dan dialah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Dan apabila sakit, dialah yang menyembuhkanku. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Memang segala macam penyakit itu sesungguhnya penyembuhannya berasal dari dalam diri kita. Sebuah mekanisme homeostasis yang diciptakan Allah, diberikan Allah kepada makhluk hidup yang diciptakannya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi sahabat sekalian, marilah kita kembalikan semua ini kepada petunjuk Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah, dalam konteks ini berbagai macam penyakit yang membahayakan tubuh manusia. Memang nggak cukup hanya dengan berdoa, dan Allah tidak mengajarkan hanya dengan cara berdoa, melainkan memahami masalahnya dan kemudian melakukan tata cara yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah dengan mengikuti apa yang diajarkan Allah ini, kita akan menjadi orang yang sehat lahiriah dan batiniah fid dunya wal akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.